Kota Kupang nih punya visi yang gede banget buat Paskah tahun 2026. Bukan lagi sekedar perayaan biasa, tapi mereka mau bikin sebuah festival wisata rohani yang skalanya nasional. Wah, ini rencana yang sangat ambisius. Nah, langsung muncul pertanyaan besarnya. Apa bisa festival ini nantinya menyaingi Semana Santa di Flores? Itu loh, tradisi yang udah terkenal sampai ke seluruh dunia. Jadi targetnya emang gak main-main. Oke, kita bedah dulu ya. Apa sih sebetulnya visi besar di balik Paskah Kupang ini? Intinya adalah mimpi untuk mengangkat acara ini ke level nasional. Coba dengerin kutipan dari Wali Kota Kupang ini. Jelas banget kan? Tujuannya itu mau menjadikan Kupang sebagai destinasi utama buat Paskah. Setara sama gimana orang-orang berbondong-bondong datang ke Semana Santa. Kalau kita bandingkan, jadi makin kebayang skalanya. Di satu sisi, Paskah Kupang ini visinya adalah menjadi acara nasional baru yang fokusnya ke anak muda dan komunitas. Di sisi lain, ada Semana Santa yang udah jadi tradisi historis yang akarnya kuat banget. Nah, jarak antara ambisi dan kenyataan inilah yang jadi tantangan terbesarnya. Tapi, ini bukan cuma soal acara keagamaan loh. Di balik proyek ini, ada dua mesin penggerak yang kuat banget, yaitu ekonomi dan juga soal identitas kota. Nah, ini nih bagian yang penting banget. Festival ini tuh dirancang buat ngasih dampak ekonomi yang bener-bener nyata buat masyarakat. Dan skalanya, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Angkanya lebih dari 6 miliar rupiah. Itu perputaran ekonomi yang dihasilkan cuma dari perayaan Paskah tahun lalu aja. Ini bukti nyata kalau potensi ekonominya tuh gede banget. Logikanya sederhana, semakin lama wisatawan tinggal, ya semakin besar uang yang berputar di masyarakat. Ini jadi kunci buat kota yang ekonominya bergantung pada jasa dan perdagangan, persis seperti Kupang. Tentu saja, visi segede ini nggak mungkin bisa terwujud tanpa kolaborasi dan dukungan yang kuat dari pemerintah kotanya. Jadi prinsipnya udah jelas, pemerintah kota Kupang siap ngasih dukungan penuh. Dan ini bukan sekedar janji ya, tapi komitmen konkret supaya festival ini sukses. Dukungannya juga spesifik banget, bentuknya bantuan fasilitas nyata, mulai dari nyiapin tenda, kursi, transportasi, sampai ngurusin manajemen sampah dan kebersihan. Ini menunjukin keseriusan dari sisi logistik. Oke, terus bakal ada acara apa aja sih di Festival Paskah 2026 nanti? Mari kita lihat programnya. Catat tanggalnya ya, festival ini bakal digelar selama 2 minggu penuh, dari tanggal 28 Maret sampai 10 April 2026. Nah, durasi yang panjang ini sengaja dirancang supaya bisa menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di Kupang. Rangkaian acaranya padat dan ada 4 kegiatan utama. Dimulai dengan prosesi damai, terus dilanjutkan dengan Paskah Galilea yang unik banget, diramaikan lagi sama pawai Paskah. Dan terakhir ditutup dengan expo untuk memberdayakan UMKM lokal. Tapi nih, dari semua agenda yang ada satu yang paling unik dan punya potensi besar buat jadi ikon festival ini. Namanya adalah Paskah Galilea. Penasaran kan apa itu Paskah Galilea? Jadi, ini adalah sebuah prosesi di mana umat akan melakukan perjalanan dari laut pakai perahu menuju ke daratan. Ini semacam mereka ulang kisah pelayanan Yesus. Bener-bener unik dan pastinya punya makna spiritual yang dalam banget. Nah, ngomongin soal pemberdayaan, bakal ada sekitar 200 pelaku UMKM lokal yang dilibatkan langsung. Ini jadi bukti nyata kalau dampak ekonominya langsung ke masyarakat, memastikan festival ini juga jadi milik warga setempat. Semua rencana dan dukungan ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan jangka panjang, mewujudkan visi besar untuk kota Kupang. Tujuan puncaknya adalah untuk benar-benar mengukuhkan identitas Kupang sebagai kota kasih. Festival ini adalah cara untuk mengubah slogan itu menjadi sebuah pengalaman nyata yang bisa dirasakan oleh semua orang yang datang. Jadi pertanyaannya kembali lagi, dengan visi yang jelas, dukungan penuh dari pemerintah, dan program yang super unik, kira-kira mampukah Kupang mewujudkan ambisinya jadi destinasi rohani baru di NTT? Well, hanya waktu yang bisa menjawabnya.